Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Itu jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, yang boleh berikan kesempatan kami menikmati hari ini. Dan di saat ini kami sangat rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Di dalamnya kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, tapi juga akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berikan hikmat, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Roma pasal 13 ayat 6. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saudara-saudara, tema renungan hari ini, bayarlah pajak. Seorang profesor berkebangsaan Amerika lulusan Harvard pernah mengucapkan kalimat bijak soal pajak. Pajak adalah harga yang kita bayar untuk hidup dalam masyarakat yang beradab. Dengan kata lain, ini mau memberi makna penting bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Bahkan dengan membayar pajak merupakan perwujudan masyarakat yang beradab. Sehingga sangat menentukan untuk menjadi bangsa yang beradab pula. Satu pertanyaan penting yang dapat kita renungkan yaitu, bagaimana pandangan Alkitab soal pajak? Karena jika ditinjau dari segi undang-undang, maka sangatlah jelas bahwa itu adalah kewajiban bagi setiap warga negara atau masyarakat. Ternyata, Alkitab juga memberi pandangan yang jelas soal membayar pajak. Belajar dari kalimat dalam ayat renungan hari ini, sebenarnya mau memberi makna bahwa membayar pajak adalah perintah, bukan himbauan. Membayar pajak membentuk kita menjadi masyarakat yang berkualitas, tapi juga menjadi langkah-langkah penting menjadikan bangsa ini semakin berkualitas. Ada kalimat yang berkata, Garuda tidak akan mampu terbang tinggi tanpa ada sayap yang kuat. Begitu juga suatu bangsa akan sulit maju tanpa kesadaran kuat membayar pajak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini, hendak memberikan motivasi firman bagi kita semua, bahwa membayar pajak adalah bentuk ketaatan kita sebagai orang Kristen. Saat kita membayar pajak, kita bukan hanya taat pada aturan pemerintah, tapi sesungguhnya itu juga adalah sikap taat pada aturan yang disampaikan dan diberikan oleh Tuhan. Tapi juga memotivasi bagi mereka yang dipercayakan sebagai pemerintah, supaya benar-benar menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah. Maka mereka juga harus melakukan tanggung jawab dengan baik dalam mengelola uang yang bersumber dari pajak yang diberikan masyarakat. Jadilah pemimpin yang berhati pelayan, karena pemimpin yang sungguh-sungguh pemimpin adalah pemimpin yang mau melayani. Inilah yang patut kita syukuri,
karena dapat kita lihat secara jelas dalam model kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pemerintah khususnya di daerah kita, Sulawesi Utara sekarang ini. Seperti yang disebutkan pada pasal 13 ayat 6b, mereka menunjukkan model pemimpin sebagai pelayan Allah yang berjuang mensejahterakan masyarakat dan jemaat di Sulawesi Utara ini. Sehingga di satu sisi masyarakat membayar pajak, tapi juga ada pemerintah yang benar-benar melayani masyarakat. Saudara-saudara, besok adalah momen dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkomitmen menjadikan bangsa ini semakin di depan dan semakin berkualitas lewat cara-cara yang sederhana, termasuk membayar pajak seperti tema renungan hari ini. Di akhir renungan ini, ada kalimat inspiratif yang berkata, perjalanan bangsa ini ibarat burung Garuda yang terbang tinggi, memiliki dua sayap. Sayap yang satu adalah masyarakat, dan sayap yang satu adalah pemerintah. Ketika masyarakat hebat dan pemerintah hebat, maka Garuda akan kuat dan terbang tinggi. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena di saat ini boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Bahkan kami sudah diberikan kesempatan membaca, merenungkan firman. Biarlah firman ini memotivasi kami supaya menjadi masyarakat dan juga jemaat yang taat pada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, tapi juga aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, termasuk di dalamnya yaitu membayar pajak. Kiranya Tuhan berkati firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkati juga anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan berkati dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberkati bangsa Republik Indonesia ini menjadi semakin berkualitas di hadapan Engkau. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dalam keluarga masing-masing. Shalom.